Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Pak Andrian di channel kesayangan kalian, Andrian Channel. Teman-teman semua, em, pada kesempatan kali ini Pak Andrian akan mencoba kembali untuk menjelaskan pada kalian tentang pengenalan materi ya. Jadi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia ini untuk kelas 10 ini kan masuk kepada tahun ajaran baru sehingga untuk pertemuan kali ini, Pak Andrian ingin mengenalkan terlebih dahulu materi-materi apa saja yang ada di kelas 10, seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, di kelas 10 ini nanti ada beberapa materi yang harus kalian pelajari. Eh, Banyak sekali ya, ada sekitar 4 nantinya yang akan kalian pelajari di semester yang awal ini. Nah, untuk mengawali pertemuan kali ini, jadi sebelum masuk ke materi ya, sebelum masuk ke materinya, saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu supaya kalian lebih mengenal saya. Katanya, tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau sudah kenal akan menjadi sayang, seperti itu ya. Profil saya, nama saya sekali lagi adalah Andrian Kristanto, Sarjana Pendidikan. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia tentunya ya. Nah, ini foto saya. Nah, ini ya foto saya. Um, Saya rasa cukup ya pengenalan profil saya. Sekali lagi nama saya adalah Andrian Kristanto. Baik teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan kepada pengenalan materinya, saya mengingatkan lagi nih kepada teman-teman semua, ternyata yang menonton video saya itu banyak, tetapi banyak juga yang belum subscribe. Maka dari itu, saya di sini mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua, ayo support channel saya, sehingga Pak Andrian lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua, seperti itu ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sehingga nanti kalian tidak akan tertinggal oleh video-video selanjutnya atau ilmu yang akan saya berikan kepada kalian. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman kalian itu nanti akan mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian. Jangan lupa komen, ayo komen sebanyak-banyaknya ya. Atau berikan pertanyaan seputar bahasa Indonesia seperti itu ya. Silakan komen sebanyak-banyaknya di bawah ya. Baik, Pak Andrian akan melanjutkan pengenalan materinya. Kita lihat materinya ya. Jadi tema-tema yang ada di kelas 10 pada semester awal ini ada sekitar 4. Yang pertama, menyusun laporan hasil observasi. Nah, ini biasanya oleh um, Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia itu mengenalkannya dengan teks LHO ini ya. Ada kata-kata LHO. Berarti laporan hasil observasi atau laporan hasil pengamatan. Nah ya, observasi itu kan kata lainnya adalah pengamatan. Kemudian yang kedua, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Nah, ini ekspos, mengekspos atau memberitahukan, menjelaskan, memaparkan, ya. Ini ya, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Kemudian yang ketiga, menyampaikan ide melalui anekdot. Anekdot, apa itu anekdot? Anekdot berarti adalah cerita-cerita lucu ya sebenarnya ya. Tapi nanti di dalam bahasa Indonesia itu akan lebih diperdalam lagi dengan adanya biasanya kritik sosial, tetapi disampaikannya dengan cara yang humoris atau lucu seperti itu. Kemudian yang terakhir, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, ini cerita rakyat ya. Cerita-cerita yang ada di seputar lingkungan kalian bisa nanti dijadikan menjadi cerita rakyat ya. Biasanya ada legenda, ada mitos seperti itu ya. Nanti bisa diceritakan melalui cerita rakyat. Ini adalah keempat tema yang nantinya atau bab yang nantinya akan kalian pelajari pada video-video selanjutnya di semester 1 ya, kelas 10. Ya, yang pertama LHO, kemudian ada eksposisi, ada anekdot dan juga cerita rakyat.
Ini adalah 4 tema yang akan kalian pelajari pada video-video selanjutnya. Kita lihat satu persatu ya, teman-teman. Baik, yang pertama adalah menyusun laporan hasil observasi atau laporan hasil pengamatan. KD-nya antara lain menginterpretasi laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, ini 4 KD yang nantinya akan kalian dapati pada materi LHO ya, laporan hasil observasi. Yang pertama menginterpretasi, berarti nanti berkaitan dengan mencari makna atau mencari isi apa saja yang ada di laporan hasil pengamatan. Kemudian setelah itu kalian berlatih merevisi atau berarti untuk membenarkan bagian-bagian atau isi yang berkaitan dengan laporan hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga nanti menganalisis kebahasaan, berarti berkaitan dengan kata-kata atau bahasa yang harus ada di laporan hasil observasi itu. Kemudian terakhir nanti kalian diminta untuk mengonstruksi, berarti menuliskan teks laporan hasil observasi atau hasil pengamatan yang nantinya akan kalian lakukan. Seperti itu ya, membuat sebuah laporan secara utuh di akhir KD-nya. Baik, itu adalah 4 KD yang nantinya akan kalian dapatkan pada menyusun laporan hasil observasi. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke tema yang kedua. Kita lihat, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Mengekspos, berarti menjelaskan atau memaparkan ya. KD yang pertama, menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua, mengembangkan isi eksposisi. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir, menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, menginterpretasi berkaitan dengan mencari isi atau makna di dalam teks eksposisi. Berarti berkaitan dengan apa saja yang diceritakan di dalam teks eksposisi. Kemudian mengembangkan isi teks eksposisinya, dikembangkan lagi, diolah lagi, dijadikan teks eksposisi yang lebih luas. Kemudian kita memahami strukturnya dan juga bahasa-bahasa apa saja yang harus ada di dalam teks eksposisi. Berarti struktur dan juga kebahasaan. Dan yang terakhir seperti biasa menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Jadi membuat sebuah teks eksposisi berdasarkan gagasan atau pendapat kalian seputar mungkin kejadian-kejadian yang up to date ya atau yang kekinian. Dijadikan sebuah teks eksposisi secara utuh. Ini yang kedua ya, tema yang kedua yaitu eksposisi. Kita lanjutkan, karena ini hanya pengenalan, saya cepat saja. Yang ketiga, tema yang ketiga, menyampaikan ide melalui anekdot atau cerita lucu. Ya. Yang pertama, KD-nya mengkritisi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Kemudian, mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan. Kemudian yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, ini bedanya dengan tema-tema yang sebelumnya. Jadi yang pertama, kalian langsung bisa mengkritisi ya, anekdot dari aspek maknanya yang tersirat, berarti makna yang harus kita cari terlebih dahulu. Ya, kalau yang lawannya itu kan tersurat berarti sudah ada langsung di teksnya. Kalau yang tersirat kita cari dulu maknanya. Nah, bedanya dengan tema yang ke-1 dan kedua tadi, di sini kalian di KD yang kedua harus sudah bisa membuat teks anekdot. Gitu ya, berlatih membuat teks anekdot. Mengonstruksi makna yang tersirat dalam teks anekdot, berarti mengonstruksi, kita membuat anekdot terlebih dahulu. Kemudian, setelah kalian membuat, saya akan mencoba untuk menerangkan kembali struktur dan kebahasaannya. Nah ini ya. Jadi kalian membuat dulu itu. Kemudian saya akan menjelaskan
atau kita akan menganalisis bersama struktur dan kebahasaannya, ya. Susunannya seperti apa, kemudian bahasa-bahasa yang harus ada di teks anekdot itu seperti apa. Nah, baru nanti kalian menciptakan kembali. Jadi ada 2 kali kalian menulis sebuah teks anekdot, ya. Diakhiri dengan menciptakan kembali dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berarti nanti kalian harus menciptakan kembali teks anekdot atau teks cerita lucu dengan baik dan benar sesuai dengan struktur dan kebahasaannya yang sudah saya jelaskan. Ini yang tema yang ketiga, ya. Kita lanjutkan ke tema yang terakhir. Tema yang terakhir tadi adalah melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, ini cerita rakyat, cerita-cerita yang ada di sekitar kalian, ya. KD-nya mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat, kemudian mengembangkan makna atau isi dan nilai hikayat, kemudian membandingkan nilai dan kebahasan hikayat dengan cerpen, ya, maksudnya dengan cerpen. Mengembangkan hikayat ke dalam cerpen. Nah, ini, ya. Jadi kalian nanti diminta untuk mencari atau mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung di dalam hikayat atau cerita rakyat itu. Kemudian mengembangkan maknanya, ya, dan membandingkannya, ya, ini, ya, membandingkan nilai dan kebahasan hikayat dengan cerpen, ya, cerita pendek. Jadi membandingkan, kita cari tahu persamaan dan perbedaan nilai dan bahasa-bahasa yang ada di hikayat dengan cerita pendek. Kemudian mengembangkan hikayat, nah ini, ya, mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen. Jadi ada cerita rakyat dijadikan sebuah cerpen. Seperti apa, ya? Ini untuk tema yang keempat. Jadi sekali lagi di semester awal ini nanti kalian akan belajar 4 tema. Ya, yang pertama ada temanya adalah laporan hasil observasi, kemudian yang kedua adalah eksposisi, kemudian ada anekdot, dan juga yang terakhir ini cerita rakyat. Itu yang akan kalian pelajari di semester awal. Baik, kita di penghujung video ini. Jika ada pertanyaan, seperti tadi saya sudah singgung, silakan kalian komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga share video ini kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain itu akan mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Ya, baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan penuh. Jangan lupa untuk semangat belajar walaupun masih pembelajaran jarak jauh, ya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah capek untuk belajar. Banyak sekali media-media untuk belajar. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.